Ayah, sesungguhnya aku mencintaimu sepenuh hatiku. Ayah, ku rindu dirimu yang memelukku saat kecilku dulu. Tak terasa telah berlalu saat-saat bersamamu. Tuhan jagalah dia untukku. Tak pernah ada yang seperti dia. Tak ada cinta yang sehebat dia. Selalu nyaman bila ku bersama dia. Satu di mimpinya, anaknya bahagia. Ayah, sesungguhnya aku mencintaimu sepenuh hatiku. Ayah, ku rindu dirimu yang memelukku saat kecilku dulu. Tak terasa telah berlalu saat-saat bersamamu. Tuhan jagalah dia untukku. Tak pernah ada yang seperti dia. Tak ada cinta yang sehebat dia. Ungkapan tanda kasih dari keluarga besar Supit Borori. Untuk itu kalau Bapak Ibu yang masih berjalan mungkin boleh duduk. Kita akan menyaksikan bersama ungkapan tanda kasih terakhir keluarga Supit Borori. Pertama akan disematkan oleh istri yang tercinta, Ibu kita Borori. Ini merupakan ungkapan tanda kasih terakhir kepada suami yang tercinta. Ungkapan tanda kasih yang kedua dari anak yang terkasih, anak Jili bersama dengan keluarga Adrianto Supit, anak mantu Anto dan anak Jili, serta kedua cucu Arsasel dan Jam. Bapak, ini ungkapan terakhir kami. Terima kasih untuk semua cinta, untuk semua kasih yang diberikan kepada Jimmy. Tukar tuh adik tangan kiri tuh adik. Bersama dengan cucu. Taruh tangan kiri adik, taruh tangan kiri, taruh tangan kiri. Taruh tangan kiri adik, taruh tangan kiri. Putar. Supaya tepele. Nah. Ungkapan terima kasih selanjutnya akan disematkan oleh adik dari Bapak Edi Supit, Bapak Franky Supit, bersama dengan keluarga Supit Tulena.
bersama dengan keponakan ungkapan terima kasih selanjutnya mewakili keponakan-keponakan yang ada akan dimarkan oleh saudari Gracia Manisama. Selanjutnya mewakili kakak ipar yang ada dipersilakan untuk menyampaikan terima kasih bersama dengan istri. Selanjutnya mewakili anak baptis atau anak terakhir akan diwakili oleh adik Andrian Kopetu. Ungkapan terima kasih yang terakhir mewakili Pelsi Sekolah 15 akan disematkan oleh Ibu Penatua Pengadilan. Demikianlah penyerahan ungkapan terima kasih dan diberikan kesempatan untuk keluarga 2 menit. Dan untuk petugas yang akan menutup jenazah di peti jenazah dipersilakan. Untuk keluarga atau pelayan duka yang masih ingin melihat jenazah diberikan waktu 2 menit. Diundang untuk petugas untuk dapat menutup peti jenazah. Rapat tuh. Kau tutu kelambu atau serasi Bapak P. Semua juga rapat anak-anak. Atur kelambu. Bapak Ibu yang ini masih di dalam mungkin boleh memberi ruang untuk petugas. Iya, tarik. Dipersilakan untuk petugas. Oke, silakan. Angkat jadi foto lah. Foto angkat. Iya Pak. Salam dulu.
Demikianlah peti jenazah ditutup dan sebentar akan dilanjutkan untuk ibadah pemakaman. Terima kasih. Sudah boleh kamera. Keluarga besar Supit Borori, baiklah di saat ini ibadah pemakaman Bapak Freddy Supit tutup usia 55 tahun 3 bulan 26 hari di tengah keluarga Supit Borori hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 di saat ini akan segera kita mulaikan. Saya akan membacakan susunan acara ibadah duka atau pemakaman Bapak Ferdi Supit. Yang pertama ucapan selamat datang, yang kedua Bapak Ferdi Supit dalam kenangan, yang ketiga sambutan penghiburan, yang keempat ibadah, yang kelima jenazah diserahkan kepada pemerintah, keenam peletakan karangan bunga, ketujuh ucapan terima kasih dari keluarga, kedelapan ibadah dilanjutkan di ladang pekuburan. Atas nama keluarga besar Supit Borori, saya mengucapkan selamat datang yang pertama kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Domision Madidir Ure, sekaligus juga Ketua Wilayah Bitung 9 dan juga sebagai Ketua FKUB Kota Bitung, Bapak Pendeta Raymond Charles Manopo MPO yang sebentar juga akan melayani sebagai kadin di siang hari ini, para pelayan khusus Jemaat Domision Madidir Ure, seluruh pelayat duka yang hadir. Atas nama keluarga saya mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti rangkaian ibadah. Kita akan masuk pada cara yang kedua, yaitu Bapak Ferdi Supit dalam kenangan yang akan disampaikan oleh keponakan Saudari Glasia Teresia Manusama, Sarjana Ekonomi. Dipersilakan. Ferdi Supit dalam kenangan. Bitung 24 Agustus 1966. Putra ketiga lahir di tengah keluarga Supit Mamadehe, melengkapi sukacita keluarga. Dibesarkan oleh ayah almarhum Frit Supit dan ibu almarhumah Stin Mamadehe. Freddy tumbuh bersama kakak beradik. Yang pertama, almarhumah Yeni Supit menikah dengan almarhum Freds Manusama, keluarga Manusama Supit. Yang kedua, Nike Supit menikah dengan Yohanes Nani, keluarga Nani Supit di Balikpapan. Yang ketiga, Roni Supit menikah dengan Martina Sabaya, keluarga Supit Sabaya di Balikpapan. Yang keempat, almarhum Tommy Supit menikah dengan almarhumah Wati Tahumil, keluarga Supit Tahumil di Bitung. Dan yang kelima, Ferdi Supit yang saat ini terbujur kaku.
Keenam, Rangki Supit menikah dengan Heidi Tulenan, keluarga Supit Tulenan di Bitung. Yang ketujuh, almarhumah Selvi Supit menikah dengan Leonard Nangin, keluarga Nangin Supit di Jogja. Dan yang ke-8, Hengki Supit menikah dengan Nining Yuliantini, keluarga Supit Yuliantini di Balikpapan. Keluarga Supit Mama Rehe berdomisili di Maesa, tepatnya di Pasar Tua. Ferdi Supit mengenyam pendidikan di SD EK Bitung, SMP Don Bosco Bitung, SMA Negeri 2 Bitung. Setelah menyelesaikan pendidikan, Ferdi ikut bersama dengan kakak Mike Supit untuk mengadu nasib di Balikpapan. Sekembalinya di Bitung, Ferdi yang akrab dipanggil Edi bertemu dengan wanita cantik pujaan hati, Oktavita Frida Evelyn Boroning, yang kemudian dipersunting sebagai istri dan membentuk keluarga Supit Boroning. Kehidupan keluarga kecil ini semakin lengkap dengan hadirnya putri kecil yang diberi nama Jili Melisa Supit. Jili Melisa Supit menikah dengan Adrianto, membentuk keluarga Adrianto Supit, dan dikaruniakan 2 orang anak. Yang pertama Asasil Ataya dan yang kedua David Adrianto Boroning. Riwayat pekerjaan Ferdi Supit: yang pertama, bekerja di perusahaan percetakan di Balikpapan. Yang kedua, tenaga harian lepas di Pemkot Bitung selama 7 tahun. Yang ketiga, Udelu Morinjaya sampai sekarang. Dan yang keempat, wirausaha. Di lingkungan keluarga, pekerjaan dan masyarakat, Bapak Ferdi Supit dikenal sangat perhatian, baik, ramah, humoris, tidak pernah mengeluh, murah senyum, dan selalu memberi yang terbaik. Bapak Ferdi Supit aktif di kegiatan masyarakat maupun kegiatan gereja di Kolong 15 Jemaat Sion sebagai asisten bendahara pria kaum Bapak. Senin 21 Desember 2021, Tuhan menyatakan kuasa atas kehidupan ciptaannya. Bapak Ferdi Supit menghembuskan nafas terakhir pukul 8.30 malam, meninggalkan istri, anak, cucu, kakak beradik, dan keponakan. Berat rasanya, namun keluarga meyakini apa yang Tuhan buat adalah baik adanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Yang Bapak Ferdi Supit. Kita masuk di acara yang ketiga, yaitu sambutan penghiburan. Sambutan yang pertama akan dikalimatkan oleh Penatua Johnny Madila mewakili Badan Pekerja Majelis Jemaat Keminsion Madidit. Dipersilakan. Shalom, damai di hati. Yang saya hormati, kasihi keluarga yang memangku duka di saat ini, keluarga besar Supit Boroning. Yang saya hormati Kadin ibadah pemakaman saat ini, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Keminsion Madidit Urai, juga Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Bitung 9 dan Ketua FKUB Kota Bitung yang kekasih Pendeta Bapak Raymond Charles Menopo Magister Teologi, seluruh pelayan khusus yang ada, pemerintah Kota Bitung, Kecamatan Madidir, Kepala Kelurahan Madidir Unet bersama perangkat yang ada, kepala lingkungan dan RT, seluruh pelayak duka yang hadir di saat ini, aparatur sipil negara. Jadi kematian adalah hal yang pasti dan kematian akan datang pada siapa saja. Tidak pernah memandang usia, baik dia sudah tua maupun masih muda, siap atau tidaknya dalam kehidupan ini, semua tergantung otoritas Tuhan. Setiap kematian tentu akan mendatangkan kesedihan, karena ketika kematian terjadi,
ada perpisahan yang selama-lamanya. Hari ini kita akan memakamkan almarhum Bapak Ferdi Supit yang sehari-hari dikenal Pak Edi, yang sangat dicintai oleh istri Kak Vita bersama dengan anak Jill. Sebagai pihak gereja tentu kami merasa kehilangan sosok yang seorang pekerja keras yang bertanggung jawab, seorang asisten bendahara pria pembapa jemaat Kolom 15 juga bekerja. Sehingga ketika hal ini terjadi mungkin sangat berat sebagai pusat penghiburan kita. Sehingga walaupun ada duka cita yang boleh dialami keluarga, tetapi keluarga terus mengandalkan Tuhan. Pandang hari esok yang lebih sabar, tetap kuat. Semua serahkanlah kepada Tuhan. Bagi kita jemaat sekalian yang hidup sampai pada hari ini, tentu ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita semua. Bagaimana kita mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang benar dan baik. Sehingga dalam hidup ini kita boleh torehkan ketika Tuhan mengizinkan kita semua boleh hidup sampai hari ini. Tentu ada perbuatan-perbuatan baik yang menyertai kita semua. Hidup di persiapan menyambut Natal ini tentu kita saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lain. Dan juga kami keluarga besar Kimision Madidir Ure, seluruh pendeta, hamba-hamba Tuhan, itu sangat kehilangan kerja Majelis Jemaat Kimision Madidir Ure, seluruh pelayan khusus, seluruh anggota jemaat dari kolom 1 sampai kolom 25 mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga Tuhan sumber penghiburan, sumber kekuatan kita semua. Shalom, damai di hati. Yang selanjutnya mewakili pemerintah Kota Bitung yang akan dikalimatkan oleh Kepala Kelurahan Madidir Une, sebut dengan kasih Ibu Ferawati Burung Manis Esos. Waktu dan tempat dipersilakan. Puji Tuhan, shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati keluarga yang memangku duka, keluarga Supit Bororing, Ibu Vita, anak-anak, cucu saudara bersaudara. Yang saya hormati Ketua BPMJ Kimision, yang saya sebut dengan kasih Bapak Pendeta Raymond Charles Manopo MTH selaku Ketua Wilayah Bitung 9 dan Ketua FKUB Kota Bitung, seluruh majelis yang ada, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, LPM dan PKK. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat sipil, TNI, Polri, bahkan seluruh pelayan duka yang hadir bersama-sama keluarga. Kita tahu bersama bahwa dalam keadaan ini tidak perlu diundang. Kita turut merasakan terus penanggungan atas meninggalnya Bapak Ferdi Supit dengan tutup usia 55 tahun 3 bulan 26 hari. Sedangkan kita tahu bersama bahwa setiap manusia pasti akan mengalami namanya kematian. Ketika Tuhan berkehendak, sejagonya apa orang, kita tidak dapat menolaknya atau melangkahinya. Demikian pula yang dialami oleh Bapak yang terkasih, Bapak Ferdi Supit. Karena lewat kematian, Allah menunjukkan otoritas dan segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, dan keluarga yang saya hormati, dengan izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa hal. Kami mengatasnamakan pemerintah Kota Bitung, Bapak Wali Kota Bitung, Insinyur Maurus Mantiri, MM, dan Wakil Wali Kota Bitung,
Bapak Hengki Ondaner SD, Kepala Kecamatan Manidir, dan saya selaku Lurah Manidir Unit turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak Ferdi Supit. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Shalom. Pegang, Bu, pegang. Lihat sini, Bu. Oke. Charles Manoko MPO selaku Badan Pekerja Majelis Jemaat Geming Sion Madidir Ure dan selaku Ketua Wilayah Bitung 9 dan juga Ketua FKUB Kota Bitung. Damai di hati memulaikan ibadah pemakaman Bapak Ferdi Supit saat ini. Jemaat sekalian diundang berdiri kecuali keluarga. Kristus yang bangkit dari antara orang mati, bagi keluarga Supit Bororing dan pelayan duka sekalian. Salam dalam kasih Yesus Kristus bagi saudara juga. Amin. Wahyu 21 ayat 4 yang merupakan nas pembimbing dalam ibadah pemakaman Bapak Ferdi Supit. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara-saudara dipersilakan duduk. Pasal 25 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-46. Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-46. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Penghakiman Terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan.
Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari ini, besok, bahkan sampai pada masa yang akan datang. Amin. Silakan pelayan khususnya. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakai Khusus yang diselenggarakan oleh pelayan khusus dan kolom 20 dilakukan dengan begitu sangat baik. Tanda kesiapan rumah ini dijadikan tempat perayaan Natal, itu masih ada aksesorinya, belum dicabut. Bahkan mempersiapkan diakonia bagi orang-orang tua, bagi para hamba Tuhan dan lain-lain sebagainya, termasuk juga untuk konsumsi bagi para tamu. Apa yang dipikirkan oleh manusia yang pasti belum tentu itu sama dengan yang dipikirkan oleh Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita sedang sementara dalam perayaan minggu-minggu Advent. Rasa bahagia, gembira, sukacita terjadi di mana-mana. Dalam perayaan menyambut Natal di kolom, di gereja, instansi, bahkan rukun-rukun keluarga. Yang pasti bahwa semua kita sedang dalam suasana hati yang penuh bahagia. Tetapi tidak demikian yang dialami oleh keluarga Supit Bororing. Ibu Vita menceritakan keluar, tapi biasanya Bapak Edi jam 9 sudah pulang ke rumah, tetapi hari itu belum pulang. Kesedihan tentu menyelimuti hati, pikiran, perasaan Ibu Vita
anak Jili mengantuk karena mereka kehilangan sosok seorang suami ayah opa yang begitu amat bertanggung jawab. Setiap pagi Opa Edi membawa cucu ke sekolah, antar jemput. Sesudah itu harus ke pasar. Bukan berarti dia adalah seorang suami yang tidak memberikan kesempatan istri untuk bekerja, tapi karena cinta kasih sayangnya untuk keluarga. Pulang pasar, Ibu Vita bilang dia langsung memasak, urus ikan-ikan, urus taman, urus burung, dan lain-lain sebagainya. Yang pasti bahwa sosok Bapak Ferdi Supit itu sangat dibanggakan oleh istri, anak-anak, dan keluarga. Tetapi apa yang mau dikata, manusia mengira jalan, tetapi Tuhan jualah yang menentukan. Seperti yang digambarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, pada waktu sangkakala Allah berbunyi, malaikat Allah turun dari surga, bagaimana tempat itu adalah tempat pengadilan yang terakhir bagi manusia. Nah, dalam Injil Matius pasal 25 dijelaskan, dijumpai ada dua hal: kelompok kambing dan kelompok domba. Kelompok domba itu ada di samping kanan, kelompok kambing ada di samping kiri. Kelompok kanan domba itu adalah orang-orang benar, tetapi kelompok kiri kambing adalah orang-orang yang tidak benar. Nah, tentu saudara-saudara sangat jelas yang percaya bahwa Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Nah, untuk itu saudara-saudara, seperti yang dilantunkan oleh para pelayan khusus, bahwa hidup yang orang jalani ini adalah sebuah kesempatan, sebuah momen untuk kita senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Saya tidak bercerita menginformasikan lagi tentang bagaimana orang bertanya kepada Yesus ketika dia katakan, aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, dan akhirnya kamu dijadikan sebagai orang benar dan akan mendapatkan tempat yang layak. Saya tidak panjang lebar untuk mengulas tentang itu, tetapi yang saya mau katakan baru datang pada kali yang kedua. Nah, saya percaya bahwa Bapak itu dalam kehidupan dia melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk istri. Memang Ibu Vita Injili dan suami begitu Jili. Saya sangat yakin saya juga datang sini memberikan penguatan, pengharapan, penghiburan bagi Ibu Vita. Inilah realitas kehidupan orang manusia. Tetap menyerahkan pergumulan ini kepada Tuhan, walaupun misalnya sama hamba-hamba Tuhan. Jadi apapun yang diungkapkan, diceritakan, yang tolong bantu Ibu Tuhan. Amin. Kita akan mengumpulkan diakonia. Sambil memberi, kita melakukan Yesus di kau perlindungan. Tuhan
menghibur Ibu Vita, anak ciri suami dan cucu-cucu. Mereka sangat berduka cita kehilangan sosok seorang suami ayah opa yang sangat mengasihi, mencintai mereka, termasuk mencintai masyarakat yang ada. Mereka masih dalam suasana duka cita. Dan oleh sebab itu kami mohon padamu Bapa, Roh Kudus-Mu menjamah hati Ibu Vita, anak Jili, suami, cucu-cucu, agar mereka walaupun begitu amat berat, seorang ayah, seorang opa, tetapi Engkau jualah yang telah mengambilnya. Biarlah mereka, keluarga mengatakan, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan kehidupan keluarga besar bisa meringankan beban duka yang sedang sementara dialami keluarga Supit Borori. Setiap tangan yang berdiakonia Bapa, berdiakonia untuk keluarga, Engkau menggantikannya berlipat-lipat ganda. Terima kasih untuk para pelayan khusus, baik kolom 15, kolom Tuhan berkenan memberkati mereka semua, pemerintah kelurahan, kepala RT yang ada di tempat ini, yang turut serta membantu keluarga. Tuhan juga berkenan memberkati, Tuhan juga berkenan memberkati mereka semua. Sebentar ibadah akan dilanjutkan di ladang pekuburan. Semua yang direncanakan oleh keluarga gereja dan pemerintah berkenan diberkati oleh-Mu, sehingga semua acara yang dilaksanakan akan terjadi dengan baik dan benar. Mengakhiri ibadah dengan melakukan pengharapan Tuhan. Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus menebas dosaku. Dia mohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus akan senantiasa menghibur dan memberkati keluarga Supit Borori dan pelayat duka sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk dan teman-teman Yesus silakan menanggalkan kita simbolis pelayan khusus. Demikianlah ibadah pemakaman Bapak Ferdi Supit telah selesai. Kita masuk dalam acara selanjutnya. Jenazah akan diserahkan. Peti jenazah akan disemayamkan di halaman. Keluarin. Untuk keluarga Di ujung. Kalau sini teh. Yang di dalamnya nggak usah keluar. Yang di dalam mas pakai nggak usah keluar. Turun Apa situ tidak? Kepala di ujung atau kaki? Kepala di mana? Terus.
Kamu itu angkat ini dapat tuh buka barang. Biar turun. Terus. Ya, bagus nanti sana yang isi. Gini ya, lagi. Sama. Si sana sudah? Kiri sudah. Selanjutnya kita akan menyaksikan peletakan karangan bunga. Karangan bunga yang pertama akan diletakkan oleh istri Bapak Ferdi, Ibu Vita Borori. Peletakan karangan bunga selanjutnya oleh anak yang terkasih, Ibu Jili Supit. Sama dengan suami. Selanjutnya, mewakili kakak beradik akan dimakan oleh Bapak Franky Supit. Selanjutnya, mewakili Badan Pekerja Majelis Jemaat Gunung Sion Madiri Rure akan diletakkan oleh Bapak Penatua John D. Madila. Peletakan karangan bunga terakhir mewakili pemerintah Kota Bitung yang akan diletakkan oleh Kepala Kelurahan Madiri Rune, Bu Ferawati Boromani Seswa. Demikian peletakan karangan bunga sendana. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom. Segala pujian, hormat, sembah dan syukur hanya patut dipersembahkan kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra Natal, dan juga yang adalah sumber kehidupan kita orang percaya. Karena itu di penghujung acara pemakaman dari suami, papa, opa, saudara kami, Bapak Ferdi Supit, kami keluarga tetap mau mengangkat ungkapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kami keluarga kekuatan, kemampuan, ketenangan, penghiburan ketika kami mengalami duka cita. Karena itu saat ini izinkanlah kami keluarga pun menyampaikan banyak terima kasih kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion, Bapak Pendeta Raymond Charles Manopo selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Sion dan juga selaku Ketua Wilayah Bitung 9 yang hari ini juga menjadi kadim dalam menata layani ibadah pemakaman di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih juga untuk seluruh pelayan khusus yang ada di Jemaat Gemim Sion Madidir
juga untuk pelayan khusus yang ada di kolom 15 dan 20. Semenjak duka cita dialami kami keluarga, kami mendapatkan topangan dukungan dari seluruh pelayan khusus yang ada di Jemaat Sion. Terima kasih juga untuk Bapak Penatua John Lee Madilan yang sudah memberikan penghiburan bagi kami melalui kata-kata sambutan dari Badan Pekerja dan Majelis Jemaat Gemim Sion. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah Kota Bitung. Dalam hal ini kepada Lurah Manidir Unet, Ibu Ferawati Burumani, Sarjana Sosial, yang juga memberikan sambutan penghiburan di acara duka keluarga kami. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada keluarga Rukun Berkat, keluarga Rukun Makasiar, keluarga Rukun Lorong 8 yang juga banyak membantu kami keluarga dalam duka cita ini. Terima kasih juga atas nama kami keluarga besar Supit Borori kepada perusahaan MNS, tempat anak-anak kami bekerja, Jili dan Anto, yang mulai dari duka ini juga banyak membantu kami keluarga. Terima kasih juga kepada keluarga para tetangga yang juga membantu kami keluarga. Terima kasih kepada pelayat duka sekalian yang berkenan hadir dalam ibadah pemakaman di saat ini. Terima kasih kepada jemaat tetangga Advent hari ke-7 yang mulai dari hari pertama penghiburan di tempat ini juga datang untuk menghibur kami keluarga. Sekali lagi atas nama keluarga besar Supit Borori, kami menyampaikan banyak terima kasih dan kami tidak dapat membalas segala kebaikan Bapak Ibu Saudara-saudara dalam bentuk topangan moral dan materi yang boleh keluarga kami terima. Kami percaya sebagai orang beriman, Tuhan Yesus Kristus akan mengembalikan banyak berkat bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk ada bersama dengan kami di tempat ini. Juga tak lupa terima kasih untuk saudara-saudara yang dari Lende yang juga datang di hari ini di acara pemakaman suami papa opa kami, saudara yang tercinta. Akhir kata kami, jika dalam perjalanan hidup suami papa opa saudara kami ada hal-hal yang salah, kami mohon dimaafkan, dan bila ada hal-hal yang belum diselesaikan nanti berhubungan dengan kami keluarga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati orang semua. Diinformasikan untuk seluruh pihak duka bahwa setelah dari lahan pekuburan akan dilaksanakan ibadah penghiburan yang terakhir yang akan nanti dilayani oleh Pendeta Gus Gigi Sarjana Teologi, dan saat ini diserahkan kepada pemerintah dan diundang seluruh jemaat, seluruh pelayat duka untuk bangkit berdiri. Jenazah akan dibawa ke lantai. Membawa nafasku.
di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi terbaik. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu Ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu Ayah, jika aku telah jauh darimu. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu Ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu Ayah, jika aku telah jauh darimu. Aku hanya memanggilmu Ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu Ayah, jika aku telah jauh darimu. Oh, begini rasanya kehilangan dirimu, kekasih. Tak pernah ku bayangkan sakitnya akan seperti ini. Kau telah pergi dari hidupku. Oh, mengapakah kau tinggalkan aku seperti ini, saat aku masih berharap cinta ini masih bertahan untuk kita. Oh, mengapakah kau membawa semua kenangan indah
rasanya kehilangan dirimu, kekasih. Tak pernah ku bayangkan sakitnya akan seperti ini. Kau telah pergi dari sisiku. Kita tak mungkin lagi untuk bersama. Kenyataan ini telah memisahkan kita. Biarkan cinta ini jadi kenangan indah. Ibadah di dalam kuburan saat ini resminya Bapak Freddy Supit. Oleh karena Tuhan Allah kita telah mengambil kehidupan dari Bapak Freddy Supit, maka sekarang kita menyerahkan tubuhnya untuk dikuburkan. Tanah kembali kepada tanah, abu kembali kepada abu, debu kembali kepada debu, sambil memandang kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah berfirman, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Demikian Yohanes 14 ayat 1 sampai 2. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami. Kita lakukan kidung jemaat nomor 4. Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakmu, apabila kau tak ada di sampingku. Demikian ibadah di lahan kuburan telah selesai. Ucapan terima kasih. Silakan. Keluarga yang mewakili, Ibu sama panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena atas kasih penyertaannya sehingga rangkaian ibadah pemakaman pada saat ini bisa berjalan dengan baik, bahkan bisa tiba di ladang pekuburan dan kita bersama-sama telah memakamkan saudara kita ini. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada pemimpin ibadah di ladang pekuburan yang kami sebut dengan penuh kasih, Siamas Bapak Jemik Sarante. Biarlah Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam tugas kepelayanan bahkan di tengah keluarga. Dan kami menyampaikan terima kasih juga kepada semua handai tolan yang bersama-sama mengiringi kepergian dari saudara kami ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin
menghirupiku selalu. Ku yakin, percaya, pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Percayalah saudara, pengharapanmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tetap setia, percayalah satu langkah lagi di depan Tuhan menyediakan mujizat bagi saudara dan saya. Segala yang terjadi di hidup, Sebab janji Tuhan, janji Tuhan menghidupiku. mari saudara yang yakin sama-sama katakan. Ku yakin, percaya, pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta